Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ajar kali ini kita akan membahas terkait dengan kelompok-kelompok sosial. Materi tentang kelompok-kelompok sosial ini merupakan salah satu materi dasar dalam mata kuliah pengantar sosiologi. Jika kita lihat secara sederhana apa yang disebut dengan kelompok sosial itu, kelompok sosial merupakan sebuah kesatuan sosial yang terdiri dari kumpulan-kumpulan individu-individu yang hidup bersama dengan mengadakan hubungan timbal balik yang cukup intensif dan teratur, sehingga menghasilkan pembagian tugas, struktur, serta norma dan nilai tertentu yang berlaku bagi mereka. Kata kunci dalam hal ini adalah adanya hubungan timbal balik yang terjadi secara intensif dan teratur. Secara sederhana, kita dapat membedakan bahwa tidak semua kumpulan individu itu dapat disebut dengan kelompok sosial. Lalu bagaimana kumpulan individu yang dapat dikatakan sebagai kelompok sosial? Saya akan memberikan sebuah contoh yang sederhana. Misalnya ada 5 orang A, B, C, dan E, kemudian lagi duduk bersama dalam sebuah halte untuk menunggu kendaraan umum dalam melakukan perjalanan. Ketika A, B, C, dan D berkumpul bersama di halte, itu merupakan kelompok individu-individu. Tapi apakah mereka disebut dengan kelompok sosial? Belum tentu. Ketika mereka sibuk dengan dirinya masing-masing, ada yang membaca buku, ada yang gelisah karena terlambat jam berangkat misalnya, ada yang sibuk dengan gadgetnya, ada yang sibuk chattingan, ada yang sibuk dengan hayalannya, maka masing-masing itu tidak punya hubungan timbal balik, tidak terjadi interaksi sosial antara satu dengan lainnya. Maka kelompok 5 orang yang ada di halte tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Tapi kemudian ketika terjadi interaksi, itu dapat dikatakan sebagai gejala awal terjadinya kelompok sosial. Nah, kita akan lihat nanti secara lebih detail bagaimana kemudian kelompok sosial itu lama-kelamaan akan menghasilkan pola-pola pembagian tugas, menghasilkan struktur sosial, serta norma dan nilai yang kemudian berlaku bagi kelompok-kelompok itu sendiri. Pertanyaan yang paling mendasar adalah mengapa manusia butuh untuk hidup berkelompok? Ini adalah pertanyaan mendasar ketika kita berbicara tentang kelompok-kelompok sosial. Apa sih sebenarnya yang mendasari manusia untuk hidup berkelompok? Emangnya nggak bisa gitu manusia hidup sendiri-sendiri, hidup masing-masing? Kita tahu di era sekarang individualistik kemudian semakin menguat. Ada juga beberapa orang yang kita lihat dapat hidup cukup tertutup dan tidak begitu menghiraukan kondisi-kondisi di sekelilingnya. Tapi apakah benar manusia bisa hidup sendiri? Dan benarkah hidup berkelompok itu merupakan kebutuhan manusia? Kita akan lihat misalnya ada beberapa alasan sederhana untuk menjawab pertanyaan ini. Mengapa manusia butuh untuk hidup berkelompok? Alasan yang paling mendasar yang pertama bahwa manusia secara fisik tidak memiliki kemampuan fisik yang begitu kuat untuk hidup sendiri. Manusia tidak punya cakar setajam harimau, tidak punya taring sekuat beruang misalnya, tidak punya mata setajam mata elang, tidak mampu berenang seperti ikan yang berenang di lautan. Manusia tidak bertubuh kuat seperti gajah, tidak bisa berlari kencang seperti citas misalnya gitu. Untuk itu, karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia butuh berkelompok, manusia butuh bantuan individu lainnya. Manusia sebagai individu butuh bantuan individu lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya. Itu yang menjadi alasan kedua berikutnya. Kita yang hidup di kota tentu akan sangat tergantung oleh mereka yang berprofesi sebagai nelayan di laut,
Karena tanpa adanya nelayan di laut, kita mungkin yang berada di kota akan agak sulit untuk mengkonsumsi ikan segar misalnya. Begitu juga kita akan sangat tergantung oleh para petani yang hidupnya di daerah perbukitan dan daerah perkebunan untuk menyuplai kebutuhan-kebutuhan pokok sayur mayur untuk kita yang tinggal di kota. Begitu juga sebaliknya, ya, mereka yang tinggal di daerah perkebunan, daerah pertanian, daerah pergunungan, dan daerah pinggiran laut juga akan sangat bergantung kepada kita yang ada di kota, ya, sebagai konsumen yang memastikan keberlanjutan kehidupan perekonomian mereka. Nah, itu adalah pola-pola pemenuhan kebutuhan, ya, yang hal tersebut dibutuhkan sebuah jaringan sosial, dibutuhkan kelompok-kelompok sosial. Yang paling sederhana misalnya ketika kita balik pada kelompok yang paling utama, ya, keluarga sendiri. Walaupun manusia itu dilahirkan seorang diri, ya, karena rata-rata kita dilahirkan seorang diri kecuali yang kembar, ada mungkin beberapa yang kembar 2, bahkan kembar 5 misalnya, tapi rata-rata manusia dilahirkan seorang diri. Namun dalam prosesnya kemudian dia butuh bantuan seseorang lain, ya, minimal dia butuh bantuan ibu dan ayahnya ketika seorang manusia dilahirkan. Kenapa? Karena akan ada perbedaan manusia. Seorang bayi itu ketika dilahirkan, ya, dia harus diajari bagaimana cara makan, diajari cara berjalan, diajari cara berbicara, diajari cara berinteraksi, ya. Ada struktur yang luas yang berada di luar individu yang kemudian mempengaruhi manusia untuk membentuk pola-pola tingkah laku sosialnya. Itulah alasan lain, ya, kenapa manusia butuh untuk hidup berkelompok. Alasan yang ketiga, ya, yang secara sederhana bahwa secara sosiologis sebagian kepribadian manusia itu terbentuk oleh kehidupan berkelompok, ya. Demikian juga terkait dengan status dan perannya, bahwa dengan berkelompok manusia punya status sosial, manusia punya peran. Ini yang kemudian kalau nanti lebih lanjut kita akan bicara pada teori solidaritas sosial yang dikemukakan Emil Durkheim misalnya. Kita balik misalnya pada kelompok keluarga tadi. Keluarga, ya, keluarga inti itu kemudian ada pembagian status dan peran dalam keluarga. Ayah misalnya berstatus sebagai kepala rumah tangga, berperan sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, ya. Ibu berstatus sebagai ibu rumah tangga, berperan untuk mendidik, pendidikan anak-anak. Dan anak berperan, ya, ketika masa kecil itu berperan saat bermain dan belajar, mengikuti proses pendidikan, nilai dan struktur moral yang ada pada setiap keluarga. Nah, itu kalau kita bicara pada kelompok yang kecil, ya, bahwa individu-individu itu tadi sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari kelompok sosial, itu akan memiliki status dan peran ketika dia masuk dalam sebuah kelompok sosial itu sendiri, ya. Hal-hal lainnya misalnya karena memang sejak dilahirkan manusia sudah memiliki 2 hasrat dan keinginan pokok. Apa itu? Misalnya ada keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, bahwa setiap manusia, ya, itu punya keinginan untuk menyatu dengan manusia lainnya, punya keinginan untuk bersosialisasi. Belum lagi misalnya bicara insting, bicara kebutuhan dasar, kebutuhan biologis dan semacamnya misalnya. Kemudian hasrat atau keinginan pokok yang kedua bahwa keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Itulah keinginan pokok manusia secara lahiriah. Dan itu semakin memperkuat alasan-alasan kenapa manusia itu butuh untuk hidup berkelompok. Kalau kita lihat pada pola-pola kelompok sosial tadi yang kita bicarakan sebelumnya, bahwa ada syarat-syarat juga yang harus dipenuhi oleh individu-individu yang tergabung dalam kelompok agar dia dapat dikatakan sebagai kelompok sosial.
beberapa syarat itu setidaknya yang pertama bahwa setiap individu yang berada dalam kelompok tersebut harus menjadi bagian dari sebuah kesatuan sosial dalam kelompoknya itu. Ya, karena ketika masing-masing individu berjalan dengan dirinya masing-masing, seperti yang saya berikan contoh tadi di halte tadi misalnya, tidak menjadi sebuah kesatuan, tidak ada interaksi sosial misalnya sebagai syarat utama terbentuknya kelompok sosial itu, maka individu itu kemudian berada di luar sebuah kesatuan dan tidak akan terbentuk kelompok sosial itu misalnya. Kemudian adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Bagaimana kemudian individu dengan kelompok terjadi hubungan timbal balik berkaitan dengan nilai dan moral yang terjalin, ya, yang tercipta sebagai pengikat kesatuan sosial dalam kelompok sosial itu sendiri. Kemudian adanya faktor yang sama yang mempererat sebuah hubungan sosial dalam kelompok itu. Adanya kesamaan nasib, misalnya kesamaan kepentingan, kesamaan tujuan, kesamaan ideologi dan pandangan, serta kesamaan-kesamaan lainnya, itu akan semakin memperkuat sebuah hubungan sosial dalam kelompok sosial itu. Itu akan menjadi sebuah faktor yang menjadi pengikat dan pemersatu hubungan sosial antar individu yang berada dalam kelompok itu. Secara sederhana misalnya kita akan lihat pada kelompok-kelompok militer misalnya, kenapa mereka terlihat punya hubungan emosional begitu kuat, ya, khususnya bagi sesama satu lettingnya, karena memang mereka punya pengalaman yang sama, senasib dan sepenanggungan yang sama ketika mengalami masa pendidikan kemiliteran misalnya, sehingga pengalaman-pengalaman itu menjadi sebuah memori yang cukup berkesan dan semakin memperkuat hubungan emosional di antara sesama mereka. Nah, itulah kenapa ada faktor-faktor yang dibutuhkan untuk memperkuat hubungan, misalnya tadi kesamaan nasib, kepentingan, tujuan, ideologi, dan semacamnya misalnya. Hari ini kenapa misalnya banyak kelompok yang kemudian terpanggil untuk membela Islam misalnya ketika isu-isu agama menjadi sensitif, karena ada kesamaan ideologi di situ. Apa itu kesamaan kepercayaan, bahwa sama-sama pemeluk keyakinan yang sama misalnya. Ada terbentuk sebuah kesadaran kolektif, dan kesadaran kolektif itu juga memiliki sumbangsih yang cukup kuat dalam memperkuat sebuah hubungan sosial di dalam kelompok-kelompok sosial itu. Kemudian syarat yang keempat, ya, berstruktur, berkaedah, dan mempunyai pola perilaku. Struktur yang dimaksud di sini bukan seperti struktur organisasi yang formal begitu, ya, tapi kemudian kita juga akan berbicara pada tataran struktur-struktur yang non formal misalnya. Ya, begitu juga dengan kaedah dan norma-norma serta pola perilaku yang kemudian diatur dalam nilai, harapan, dan norma yang ada pada setiap kelompok. Nah, nilai dan norma itu merupakan sebuah struktur yang kemudian mengatur dan mempengaruhi pola perilaku setiap individu di dalam kelompok sosial itu. Kemudian syarat lainnya adalah bersistem dan berproses. Setiap kelompok sosial itu pasti memiliki sistem sendiri dan memiliki proses-proses perkembangannya. Itulah kemudian adanya perkembangan perubahan-perubahan sosial, bahwa di dalam sosiologi diyakini bahwa kelompok sosial itu dianggap sebagai kelompok yang dinamis karena akan mengalami pergeseran dan perubahan, dan pergeseran dan perubahan itu adalah dianggap sebagai sebuah proses dalam proses perubahan sosial. Kalau kita lihat pada tipe-tipe kelompok sosial, ya, ada beberapa tipe dalam kelompok-kelompok sosial ini. Tipe yang pertama itu diutarakan oleh Sumner. Dia kemudian menulis tipe kelompok sosial itu dengan in-group dan out-group. Dalam tipe kelompok sosial in-group, individu kemudian melakukan identifikasi dirinya terhadap kelompok. Dia menganggap bahwa dirinya adalah merupakan bagian penting dalam kelompok itu, sehingga kemudian itu
terwujud dalam bentuk pola pikir dan pandangan setiap individu. Ya. Lawannya in-group ini disebut dengan out-group. Ya. Maka kalau bicara pada in-group dan out-group, secara sederhana kita dapat memakai istilah kita atau kami untuk mewakili in-group, dan mereka atau kalian itu untuk mewakili out-group. In-group adalah berbicara pada orang-orang yang berada dalam kelompoknya, ya. Kemudian out-group itu berbicara pada orang-orang yang berada di luar kelompoknya. Pada umumnya, ya, tipe kelompok in-group ini itu didasari atas adanya rasa simpati, persahabatan, kerjasama dan kedamaian yang begitu kuat. Ya, sementara out-group itu kemudian ditandai dengan adanya permusuhan, kebencian, perasaan antipati, bahkan sampai pada pola-pola yang disebut dengan etnosentris. Ya. Pola di mana misalnya orang-orang yang berada dalam ini kan menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling baik, kelompoknya yang paling hebat, kemudian menganggap orang yang berada di luar kelompoknya atau mereka kemudian dianggap yang buruk begitu. Jadi kemudian menghasilkan antipati dan kebencian terhadap kelompok yang berada di luar kelompoknya. Itulah yang disebut oleh Sumner dalam in-group dan out-group. Ya, dia menulis ini dalam sebuah buku bertajuk Foucault. Contoh sederhana misalnya apa? In-group misalnya bahwa yang menjadi in-group adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya. Maka orang-orang in-group akan bilang misalnya, kami adalah mahasiswa FISIP, kalian bukan mahasiswa FISIP, atau kami mahasiswa FISIP, kalian mahasiswa hukum misalnya, kami mahasiswa KESOS, kalian mahasiswa komunikasi misalnya. Jadi akan ada terjadi kami dan kalian atau kita dan mereka dalam proses in-group dan out-group itu. Orang-orang yang berada dalam kami itu akan menganggap bahwa mereka lah yang lebih unggul, dan orang-orang yang berada dalam kelompok mereka atau kalian itu kemudian dianggap lebih buruk dibanding orang-orang yang berada dalam kami atau in-group tadi. Itulah yang kemudian memunculkan pola-pola etnosentris di dalam interaksi yang terjadi terhadap antar kelompok tersebut. Nah, adanya in-group dan out-group ini biasanya dilandasi oleh perbedaan yang sangat prinsip, ya, misalnya tadi perbedaan kelas misalnya, perbedaan fakultas, perbedaan program studi, ya, bahkan dalam skala yang lebih besar misalnya ada perbedaan suku, bangsa, dan agama misalnya. Kalau kita lihat dari ini kan juga gesekan-gesekan antara agama di Indonesia juga semakin berkuat, dan bukan hanya di Indonesia tapi pada tataran global juga gesekan itu juga semakin kuat. Nah, itu pola-polanya adalah in-group dan out-group gitu. Nah, kalau kita lihat pada kelompok yang kedua, ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Ini ditulis oleh Charles Horton Cowley. Sebenarnya dalam tulisan ini juga tidak begitu menekankan seperti apa yang disebut dengan kelompok sekunder, tapi kemudian dia lebih menekankan banyak terkait dengan apa yang disebut dengan kelompok primer. Ya. Penekanan itu misalnya kelompok primer itu ditandai dengan jumlah anggota yang sedikit, dan satu sama lain individu sebagai anggota kelompok itu saling mengenal, ya. Bukan hanya mengenal secara fisik tapi juga sampai pada pengenalan karakter dan pola pikir serta nilai-nilai yang mereka anut satu sama lain misalnya. Itu yang terjadi dalam kelompok primer, ya. Itulah kenapa misalnya keluarga itu disebut dengan kelompok primer, ya, karena memang yang pertama anggotanya sedikit, kesamaan nilai sudah pasti, ya, saling mengenal itu sudah pasti. Nah, itu menurut pandangan Charles Horton Cowley itu masuk dalam kelompok-kelompok primer. Tipe-tipenya itu tipe kelompok yang primer. Secara fisik berdekatan, kemudian hubungannya bersifat pribadi, bersifat personal, ya, seperti hubungan ayah dengan anak, suami dengan istri, misalnya adik dengan kakak, anak dengan ibu, itu kan hubungan yang bersifat pribadi. Atau dalam skala yang
lebih besar, misalnya kita kenal dengan adanya hubungan rukun warga, rukun tetangga, RT RW gitu ya. Sebenarnya penekanan-penekanan yang ditekankan oleh Kuli dalam tulisannya ini itu lebih pada kritik pada pola-pola hidup masyarakat modern yang kemudian mengabaikan pola-pola hubungan primer itu. Bahwa menurutnya dalam hubungan primer itu ada beberapa hal yang harus dijaga, misalnya bagaimana kelanggengan yang terjadi antara individu dengan individu lain dalam kelompok tersebut, kemudian adanya simpati dan kerjasama yang walaupun itu terjadi secara spontan karena tanpa settingan misalnya, kemudian adanya tujuan individu itu kemudian menjadi tujuan bersama sebagai tujuan kelompok. Itu yang biasanya terjadi di dalam kelompok-kelompok primer, dan ini merupakan sebuah kritik terhadap masyarakat modern yang semakin lama itu semakin dipengaruhi oleh diferensiasi struktural yang ada, organisasi-organisasi kerja misalnya, yang pola interaksinya itu lebih pada pola-pola transaksional, bicara tentang untung rugi, sehingga terjadinya pengurangan pengaruh dalam bentuk-bentuk kehidupan bersama yang biasanya terjadi dalam kelompok-kelompok primer. Jadi bentuk-bentuk pola-pola kerjasama yang biasa terjadi dalam keluarga, kelompok-kelompok rukun tetangga, rukun warga itu kemudian sudah jauh berkurang dalam masyarakat modern. Hal yang tidak jauh berbeda terkait dengan tipe kelompok sosial ini juga dikemukakan oleh Ferdinand Tonis dengan konsepnya, konsep kelompok sosial paguyuban dan patembayan dalam konsepsinya. Hampir mirip dengan kelompok primer dan sekunder mirip Charles Horton Collie tadi ya. Dalam kelompok-kelompok paguyuban misalnya, Ferdinand Tonis melihat bahwa adanya bentuk kehidupan bersama yang anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan alamiah begitu dan kekal. Nanti kita akan lihat misalnya ada beberapa kategori yang mengikat hubungan paguyuban itu, dan itu memang bisa dikatakan kekal secara lahiriah misalnya. Hubungannya ini berdasarkan atas cinta dan kesatuan batin gitu. Kemudian perasaan dan akal merupakan kesatuan hidup yang alamiah dan organis yang kemudian disebut dengan Wesenwill. Nah, ini juga terlihat pada pada kelompok-kelompok keluarga, kelompok-kelompok kekerabatan, rukun tangga, rukun warga gitu. Sementara lawan dari paguyuban ini adalah patembayan, bahwa berbeda dengan paguyuban, patembayan inilah sebuah kelompok yang bentuk kehidupan bersamanya itu merupakan ikatan lahiriah yang bersifat pokok untuk jangka waktu tertentu. Atau kalau kata Collie tadi, ini lebih pada hubungan-hubungan transaksional. Begitu juga yang terjadi dalam patembayan misalnya, bahwa kelompok ini itu terjadi atau terbentuk atas dasar kemauan yang dipimpin oleh cara berpikir yang didasarkan pada akal ya. Kalau tadi pada hal-hal yang alamiah, pada perasaan, kalau ini lebih pada akal, pemikiran ya, kemauan yang ditujukan pada tujuan tertentu yang bersifat rasional begitu. Nah, ini biasa terjadi dalam hubungan-hubungan pekerjaan ya, hubungan-hubungan pekerjaan yang mengikat individu-individu dalamnya itu disebut dengan hubungan-hubungan patembayan. Sementara hubungan-hubungan kekerabatan yang secara pribadi itu mengikat individu dalamnya disebut dengan kelompok paguyuban. Kita akan lihat secara detail misalnya terkait dengan paguyuban dan patembayan ini. Ciri-ciri utamanya kelompok-kelompok paguyuban itu bisa dilihat yang pertama bahwa hubungannya itu intim ya, akrab dan mesra. Hubungan satu dengan lain itu sangat intim sekali, seperti hubungan anak dengan ayah, anak dengan orang tua, adik dan kakak, suami dan istri. Itu hubungan yang sangat intim dan akrab. Perasaan sangat mempengaruhi pola-pola hubungan antara individu dalam kelompok-kelompok paguyuban ini. Privat hubungannya bersifat pribadi ya. Walaupun ini tidak untuk semua orang yang berada dalam kelompok itu, tapi untuk beberapa orang itu bisa terjadi hubungan yang bersifat pribadi.
Kemudian eksklusif, ya, itu hanya untuk kita saja dan tidak ada untuk orang di luar kita. Sama seperti in group dan out group tadi, ya, polanya. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang kemudian mengikat ini, ya. Kita akan lihat misalnya pada model-modelnya. Yang pertama, bahwa paguyuban ini diikat atas dasar ikatan darah, ikatan keluarga dan kekerabatan. Maka apa yang dimaksudkan kita saja dan tidak untuk orang luar kita, misalnya paguyuban marga Siregar sedunia misalnya. Maka paguyuban marga Siregar sedunia itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang bermarga Siregar. Marga Harahap misalnya itu tidak boleh masuk dalam paguyuban marga Siregar. Kenapa? Karena itu berada di luar kitanya orang Siregar, gitu kira-kira. Jadi itu berada pada model pertama, bahwa paguyuban pada model ini didasari pada ikatan hubungan darah, hubungan kekeluargaan atau hubungan kekerabatan. Kemudian model yang kedua, paguyuban untuk orang yang punya kedekatan tempat tinggal misalnya, kedekatan teritori, kedekatan geografis, ikatan mahasiswa Padang Sidempuan misalnya, di Medan misalnya. Maka orang yang bisa bergabung dalam ikatan mahasiswa Padang Sidempuan di Medan itu adalah orang yang asalnya itu dari Padang Sidempuan sana, ya. Jadi jangan coba-coba kalau orang dari Siantar misalnya gabung, ya, mengaku-ngaku sebagai ikatan mahasiswa Padang Sidempuan, itu akan secara mutlak tertolak dia, karena dia tidak merupakan bagian dari teritori kedekatan tempat tinggal itu tadi. Kemudian paguyuban orang yang memiliki jiwa dan pemikiran yang sama. Ini terkait dengan ideologi yang sama atau organisasi atau profesi yang sama. Misalnya, ya, ikatan mahasiswa kesejahteraan sosial. Nah, itu kan berkaitan dengan ideologi yang sama misalnya. Atau ikatan dokter misalnya, maka perawat itu nggak bisa masuk dalam paguyuban ikatan dokter tadi karena level dia berbeda gitu. Maka secara otomatis dia akan tertolak. Kenapa? Karena ciri utama paguyuban itu tadi eksklusif, bahwa hanya ada untuk kita dan tidak untuk orang di luar kita. Jadi kalau kitanya adalah dokter, maka di luar dokter nggak boleh masuk. Kalau kitanya bermarga Harahap, maka di luar Harahap nggak bisa masuk, misalnya gitu. Kalau kitanya adalah warga Medan, maka di luar Medan nggak bisa masuk, gitu. Kitanya Melayu, di luar Melayu nggak bisa masuk. Begitulah kira-kira. Ada kata kita. Sama tegasnya sama seperti in group dan sama seperti kelompok primer tadi, gitu. Nah, kemudian ciri utama yang patembayan, ya, bisa kita lihat bahwa hubungan-hubungannya tadi bertolak belakang dengan hubungan pada kelompok-kelompok paguyuban. Kalau paguyuban atas dasar perasaan, hubungan pribadi, begitu. Kalau patembayan, hubungan antara anggotanya itu lebih bersifat formal, ya. Karena apa? Biasanya memiliki orientasi ekonomi dan sifatnya tidak kekal. Sama seperti misalnya hubungan yang terjadi dalam perusahaan. Selama dia masih bekerja di perusahaan itu, maka dia masih punya hubungan patembayan dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan itu, dengan atasannya, dengan sesama karyawan saat itu levelnya misalnya. Tapi kemudian ketika dia dianggap tidak memiliki nilai guna lagi oleh perusahaan, kemudian di PHK, maka hubungannya selesai, gitu. Hubungan kelompok sosialnya itu selesai dia. Walaupun misalnya secara pribadi, secara emosional kan dia masih tetap terjalin hubungan, tapi dalam hal hubungan patembayannya itu udah selesai dia. Karena hubungan patembayan itu hanya atas dasar orientasi tertentu. Kemudian lebih didasarkan pada kenyataan sosial. Kenapa? Karena ada perhitungan nilai guna dan orientasi ekonomi yang begitu kuat di dalam ciri-ciri utama kelompok patembayan ini, gitu. Nah, tipe berikutnya adalah kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal ini merupakan kelompok yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas secara tertulis yang sengaja diciptakan oleh anggotanya tentang kedudukan, tentang struktur organisasi, maupun kewajiban dan hak dari masing-masing anggota dan sebagainya. Contohnya langsung nih, organisasi. Organisasi itu gitu, strukturnya jelas, kedudukannya jelas,
hak dan wewenangnya jelas ya. Organisasi kan bukan hanya cerita pada organisasi kecil, perusahaan juga kan disebut sebagai organisasi misalnya. Maka ada kedudukan, ada struktur, ada hak masing-masing, ada kewajiban masing-masing yang jelas teratur ya. Polanya formal sekali. Kemudian yang informal seperti apa? Yang informal tadi, kelompok-kelompok ini nggak punya struktur yang jelas seperti organisasi misalnya. Oke, nggak pasti juga, nggak punya kedudukan dan kewajiban yang pasti juga. Tidak ada aturan tertulis terkait dengan hak dan kewajiban. Biasanya kelompok-kelompok informal ini itu terbentuk atas dasar kepentingan bersama ya. Kemudian diawali dengan diskusi-diskusi bersama, sering mengalami pertemuan begitu, kemudian sepakat untuk membentuk sebuah kelompok, tapi kemudian ketika kepentingannya sudah tercapai ya, atau tidak tercapai dengan jangka waktu tertentu, maka dia akan bubar dengan sendirinya. Nah, ini biasanya terjadi dalam bentuk aliansi-aliansi misalnya. Aliansi ini kan bisa terbentuk atas dasar perwakilan individu-individu ataupun beberapa organisasi yang kemudian menghimpun diri dalam sebuah kelompok yang lebih luas misalnya. Tapi kemudian tidak begitu jelas terkait dengan hak dan kewajiban setiap individu maupun organisasi yang ada di dalamnya. Tidak begitu jelas juga terkait dengan struktur dan kedudukannya karena posisinya sama rata tuh di dalamnya. Nah, itu perbedaan antara kelompok formal dan informal pada tipe kelompok sosial yang keempat. Tipe kelompok sosial yang berikutnya diutarakan oleh Robert Merton yang dia sebut sebagai membership group dan reference group. Kelompok member dan kelompok referensi. Nah, kelompok member pada membership group ini terlihat bahwa setiap orang di dalam kelompok itu secara fisik menjadi anggota kelompok itu. Para anggotanya itu memiliki penanda fisik sebagai bukti dia tergabung dalam keanggotaan kelompok tersebut. Apa contohnya? Nah, contohnya apa? Karena ini bicara member. Anggota TNI. Anggota TNI itu secara fisik ada ciri-ciri fisiknya. Dia adalah anggota TNI misalnya. Anggota kepolisian secara fisik dia punya ciri-ciri ya, ciri-ciri fisik, penanda fisik yang menunjukkan bahwa dia adalah anggota kepolisian. Bukan hanya bentuk fisik tubuh ya misalnya, tapi kemudian ada seragam, ada atribut, ada kartu anggota misalnya. Nah, itu karena bicara tentang member gitu. Ada bukti fisik yang menunjukkan dia merupakan anggota kelompok itu. Tapi apa yang disebut dengan reference group ya, bahwa ini kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang ya, bukan kelompoknya. TNI itu ya, anggota-anggota TNI itu merupakan anggota dari member group gitu. Tapi kemudian ada kelompok atau ada individu yang di luar kelompok anggota TNI tadi yang kemudian menjadikan kelompok TNI itu sebagai acuan referensi untuk membentuk pribadi dan perilaku individu yang berada di luar itu. Itulah kenapa misalnya kita kenal dengan misalnya ada istilah tentara gila dan gila tentara misalnya gitu ya. Nah, tentara gila itu segila-gilanya dia punya gaji misalnya, tapi kalau gila tentara dia hanya mereferensi karakter tentara itu tapi kemudian tidak punya gaji gitu kan. Nah, itu contoh yang sederhana misalnya antara membership dan referensi group. Hal lainnya misalnya ini berkaitan dengan nilai-nilai, norma, tindakan, ataupun budaya kelompok itu kemudian dijadikan rujukan atau pedoman oleh seseorang atau sekelompok orang yang bukan menjadi anggota tersebut. Apa misalnya, ya, kalau bicara kelompok misalnya pramuka atau menwa kalau di kampus ada menwa, resimen mahasiswa. Resimen mahasiswa itu kan bukan kelompok tentara atau kelompok militer, tapi kemudian mereka menjadikan kelompok militer itu menjadi referensi dalam karakter, nilai, dan norma serta tindakan yang mereka lakukan. Nah, itu antara membership dan grup dan referensi grup. Walaupun misalnya menua itu juga ketika dimasukkan dalam kategori membership group, iya dia membership group. Tapi referensi grup iya juga karena dia mereferensi tentara, begitu kira-kira. Nah, tipe kelompok lainnya, tipe kelompok yang keenam adalah occupational
kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kalau kelompok okupasional ini berkaitan dengan kelompok-kelompok orang-orang yang disatukan atas dasar kesamaan pekerjaan atau kesamaan profesi gitu. Kemudian kalau kelompok volunteer itu disatukan atas dasar ikatan kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama dan tanpa ada ikatan yang begitu kuat, ya, atas dasar panggilan kerelawanan saja gitu pada kelompok volunteer. Tapi kalau pada kelompok yang okupasional itu karena punya kesamaan pekerjaan sehingga dia menjalin hubungan-hubungan organisasi profesi, misalnya Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Advokat Indonesia dan sebagainya gitu. Kalau kelompok-kelompok volunteer, hari ini kita bisa lihat misalnya ada Masyarakat Relawan Indonesia yang dibentuk oleh lembaga ACT gitu. Itu kelompok-kelompok volunteer itu. Kelompok ini diharapkan dapat memenuhi kepentingan anggotanya tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum, bahkan justru dia kemudian membantu kepentingan-kepentingan masyarakat umum dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, itu 6 tipe kelompok sosial berdasarkan beberapa referensi yang ada dalam kajian-kajian sosiologi. Ketika kita bicara kelompok sosial, ternyata ada juga kelompok sosial yang tidak teratur. Biasanya ini bisa dilihat pada 2 bentuk. Yang pertama ada crowd atau kerumunan, yang kedua adalah public. Ini juga punya ciri-ciri yang berbeda juga antara kerumunan dan public, dan ada beberapa jenis kerumunan yang ada dalam kelompok-kelompok sosial. Kerumunan itu disebut sebagai individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di satu tempat dan waktu yang sama. Secara kebetulan mereka berkumpul di situ. Sifatnya sementara, tidak terorganisir, ya, kedudukan sosialnya sama, bahwa di dalam sebuah kerumunan itu tidak ada individu yang lebih menonjol dibanding individu yang lainnya. Karena kedudukan sosialnya itu dianggap sama semua. Mudah bereaksi dan mudah meniru. Kemudian identitas individu itu tenggelam dalam sebuah kerumunan itu. Kita akan lihat bentuk-bentuknya. Misalnya yang pertama ada 3 bentuk kerumunan, yaitu kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial, kerumunan yang sangat sementara, dan kerumunan yang berlawanan dengan hukum. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial itu kita lihat misalnya yang pertama pada khalayak penonton yang formal. Dalam pola kerumunan ini, kerumunan mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan, tetapi sifatnya pasif. Tidak ada hubungan timbal balik yang terjadi antara pusat perhatian dengan kerumunan yang memperhatikan itu. Gitu. Itulah kenapa dalam kerumunan itu individu kemudian tenggelam, tidak ada yang menonjol, semua punya kedudukan yang sama. Ya, ketika menonton, misalnya menonton bioskop, mau presiden, mau gubernur, mau bupati, mau camat atau rakyat jelata, ketika nonton bioskop itu kedudukannya sama, dia sama-sama sebagai penonton. Nggak boleh juga waktu nonton itu presiden tiba-tiba berkomentar terhadap apa yang ditontonnya lagi nonton, itu orang yang belakang pasti marah misalnya. Nah, itu kenapa? Karena sebagai penonton itu semua kedudukannya sama sebagai penonton. Individu dan status sosial tenggelam di situ. Dan pada tipe khalayak penonton yang formal, audiens atau penonton itu sifatnya pasif. Tapi kerumunan ini itu bisa direncanakan, walaupun dalam definisi dasarnya kerumunan itu orang bisa saja berkumpul secara tidak sengaja, tapi pada pola yang ini itu bisa direncanakan. Ya, jadwal nonton itu kan bisa direncanakan. Kapan kita nonton konser apa misalnya, atau nonton bioskop itu sudah bisa direncanakan. Jadwal kampanye misalnya sudah bisa direncanakan. Jadi ada 2 pola, yang tadi kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial itu ada 2 dia tadi. Yang pertama adalah khalayak penonton yang bersifat formal atau formal audience, kemudian ada kelompok yang ekspresif yang juga direncanakan. Pada pola seperti ini, kalau contoh yang pertama tadi penontonnya pasif karena punya satu pusat perhatian bersama, pada kelompok ekspresif ini tidak ada pusat perhatian yang begitu menonjol, ya, karena masing-masing kemudian menikmati suasana dalam kerumunan itu. Nah, ini terjadi pada kelompok-kelompok tadi, kelompok-kelompok pesta dansa, night club dan semacamnya. Karena ini biasanya adalah sebagai penyalur ketegangan yang dialami karena kepenatan pekerjaan sehari-hari misalnya. Ini bentuk kerumunan juga namanya, kelompok ekspresif yang juga bisa direncanakan. Kemudian bentuk kerumunan yang lainnya adalah kerumunan yang sifatnya sangat sementara.
Pada kerumunan yang sifatnya sangat sementara ini juga bisa kita lihat, misalnya ada yang bentuknya kerumunan yang kurang begitu menyenangkan. Bahkan semakin cepat kerumunan itu berakhir justru akan sangat diharapkan. Kenapa? Karena adanya kerumunan itu justru akan menghambat tercapainya tujuan. Apa misalnya macet di lampu merah? Macet di lampu merah itu kan sangat sementara memang, dan itu sangat tidak menyenangkan. Semakin cepat terurainya kemacetan itu akan sangat diamini oleh semua orang yang terjebak kemacetan itu. Tapi misalnya kita lagi ngantri di kasir untuk bayar sesuatu karena baru belanja di minimarket atau supermarket, itu antrian itu nggak diharapkan. Atau ketika kita mau beli karcis atau tiket untuk nonton bola atau beli tiket untuk berangkat gitu, itu tidak begitu diharapkan kerumunan itu. Kerumunan sangat sementara, tapi kemudian itu sangat menghambat tujuan-tujuan individu yang ada di dalamnya. Jadi semakin cepat kerumunan itu berakhir akan sangat diharapkan oleh semua orang yang berada di dalam kerumunan itu. Kemudian ada juga kerumunan yang sifatnya sementara, adalah kerumunan orang-orang yang panik. Ya, orang yang bersama-sama untuk pergi menyelamatkan diri dari satu bahaya misalnya, itu adalah kerumunan orang yang panik. Terjadi gempa misalnya, itu kemudian orang lari berbondong-bondong, itu adalah kerumunan orang yang panik. Terjadi bom misalnya, ya, rame orang tapi ramenya rame menyelamatkan diri, itu kerumunan orang-orang yang panik, dan ini juga sifatnya sangat sementara. Kemudian ada kerumunan penonton yang tidak direncanakan. Wah, ini yang menarik juga nih. Ini masuk dalam kelompok sosial yang tidak terstruktur tadi tuh. Ada kerumunan penonton yang tidak direncanakan. Kita mungkin sering lihat pertunjukan jalanan itu tidak direncanakan, tapi kemudian tiba-tiba terjadi kerumunan. Dan ini menarik khususnya di Indonesia, ya. Ada banyak sekali tontonan-tontonan jalanan yang kemudian mengundang khalayak ramai untuk berkumpul di situ, dan itu sama sekali tidak direncanakan. Apa misalnya ada tontonan-tontonan akrobat di pinggir jalan itu yang ujung-ujungnya jual obat misalnya, jual koyo misalnya. Kemudian ada kecelakaan di pinggir jalan, itu herannya malah bisa jadi tontonan tuh, ya. Orang rasa penasaran itu nggak bisa terobati ketika nggak harus pinggir, ya, menepi, kemudian cuma sekedar ngelihat, oh parah ya kecelakaannya begitu, kemudian ngambil kamera, bahkan sempat selfie. Ya, gitu juga ketika ada kebakaran, orang malah berbondong-bondong untuk nonton kejadian kebakaran, tapi bukan justru ingin menolong korban kebakaran itu. Nah, ini hal-hal yang menarik, dan apapun itu adalah bentuk-bentuk kerumunan penonton yang tidak direncanakan dalam pembahasan kita tadi, ya. Bahkan mereka berkumpul tidak ada rencana, ya. Bayangkan tuh, misalkan nggak mungkin ada kita mau keluar sore hari, sore ini aku mau keluar mau nonton kebakaran di Medan misalnya, itu nggak akan pernah mungkin direncanakan gitu. Atau aku hari ini keluar khusus mau ngelihat kecelakaan tuh, mana mungkin ada orang yang kecelakaan direncanakan dan ingin nonton kecelakaan yang direncanakan gitu. Itu adalah bentuk-bentuk kerumunan penonton yang tidak direncanakan. Kemudian ada kerumunan yang berlawanan dengan hukum, misalnya ini bentuk kelompok-kelompok penjarahan atau kelompok-kelompok orang yang melanggar moral gitu, yang mabuk di jalanan, ya, kemudian bikin rusuh, tawuran dan segala macam. Itu kelompok-kelompok kerumunan yang berlawanan dengan hukum. Kelompok ini juga bisa sangat sementara, bisa direncanakan, tapi kemudian tidak terstruktur. Nah, kalau itu tadi adalah kerumunan sebagai bentuk kelompok sosial yang tidak terstruktur, kemudian ada bentuk kelompok sosial kedua yang tidak terstruktur, adalah publik. Publik adalah kelompok yang tidak merupakan sebuah kesatuan tanpa bentuk dan tanpa struktur, ya. Berbeda dengan kerumunan atau crowd tadi, publik lebih merupakan kelompok yang tidak merupakan sebuah kesatuan. Interaksi yang terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti apa, misalnya seperti pesan berantai. Kita sering mungkin dapat broadcast pesan dari WA, walaupun itu hoax isinya, tapi kemudian semua orang yang membaca pesan itu menjadi publik, ya, dalam hal kelompok sosial. Atau kita dapat informasi yang kita dengar dari radio, dari televisi, media cetak dan sejenisnya, itu juga
kemudian semua orang yang mendapat pesan itu dianggap sebagai publik, juga dianggap sebagai kelompok sosial yang tidak terstruktur karena bentuknya tidak terlihat dengan jelas. Tapi kemudian faktanya ada orang yang membaca, ada orang yang mendengarkan televisi, tapi kemudian tidak bisa digambarkan dengan jelas seperti apa bentuk dan strukturnya. Itulah publik. Menariknya, pengikutnya lebih luas dan lebih besar karena tidak ada batasan teritori selama masih ada sinyal, ya, selama masih ada frekuensi yang bisa didapat, gitu, maka pesan itu bisa sampai kepada orang yang membaca, kepada publik. Itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku media terkait dengan membangun opini publik. Ya, itu. Maka dalam publik juga tidak ada pusat perhatian yang tajam sehingga tidak ada sebuah kesatuan. Walaupun misalnya ada isu-isu yang diikuti oleh beberapa kelompok masyarakat, tapi kemudian pusat perhatiannya tidak begitu tajam pada satu isu tertentu karena informasi sangat banyak sekali yang kemudian disebar. Sehingga setiap orang bisa memilih informasi mana yang ingin dia konsumsi. Akan tetapi menariknya karena jumlahnya sangat besar sehingga tidak ada pusat perhatian yang tajam, maka kesatuan juga tidak terjadi dalam bentuk publik ini. Tapi kemudian bagaimana kalau pada kelompok-kelompok publik ini tergiring sebuah opini kemudian menjadi sebuah massa aksi? Nah, itu disebut dengan massa. Ada respon yang diberikan. Nah, itu bentuk kelompok sosial yang berbeda berikutnya. Jadi selain kerumunan, misalnya ada publik, tapi juga ada massa yang merupakan satu bagian dari kelompok sosial yang tidak terstruktur. Baik, saya kira itu materi pada video kali ini terkait dengan kelompok-kelompok sosial sebagai salah satu materi pengantar dalam mata kuliah pengantar sosiologi. Sebenarnya ada banyak hal menarik lainnya yang bisa digali lebih detail, lebih deep dalam kajian-kajian terkait dengan kelompok-kelompok sosial ini. Misalnya tadi kita berbicara tentang beberapa pandangan terkait dengan kelompok sosial yang disampaikan oleh Ferdinand Toni, misalnya terkait dengan paguyuban dan patembayan, atau kelompok in-group dan out-group, kelompok informal dan informal, kelompok primer dan sekunder. Sebenarnya setiap masing-masing teori terhadap kelompok itu bisa kita bahas secara lebih lanjut dan lebih dalam, tapi karena mata kuliah ini adalah mata kuliah pengantar, maka kita hanya melihatnya pada tataran permukaan. Tapi ya, begitupun kita, jika ada hal yang ingin dibahas secara lebih lanjut, saya sangat terbuka untuk berdiskusi terkait dengan materi yang saya sampaikan dalam video ajar kali ini.